Baik, selamat sore. eh, Salam pendidikan, salam hormat, Shalom, selamat sore. eh, pemirsa dimanapun Anda berada. Saya atas nama pribadi bersama Hmm. eh, Bapak tokoh pendidikan di Sumba Tengah, khususnya di Weluri. Kami akan membahas mengenai pendidikan, terlebih khusus berkaitan dengan kurikulum Ya, yang lalu maupun eh, kurikulum yang berlaku sekarang. Mungkin Bapak bisa menyapa pemirsa Rans TV, Rasnani TV. Mungkin kesempatan saya persilakan Bapak. halo, selamat sore buat teman-teman sekalian. Jadi seputar ini akan kami bicarakan yang menyangkut dengan proses pendidikan dari kurikulum 13 hingga pada saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi karena itu dengan ini kami ingin untuk sharing pikiran bersama teman-teman terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum 13. Ya. Jadi ya terkait dengan khususnya pada kurikulum Merdeka ada beberapa hal juga yang belum kami ikuti secara sempurna begitu. Jadi dengan maksud ini kiranya dapat menyandingkan dengan kurikulum 13. Ya. Jadi mungkin seputar itu hal-hal yang merupakan satu hal dialog di antara kita oleh teman-teman sekalian. Jadi mungkin terkait dengan itu hal-hal penegasan-penegasan yang menyangkut dengan kurikulum barangkali ya dapat ya diikuti pada masa-masa ya terutama kurikulum Merdeka. Itu masih sama-sama paham juga yang menyangkut dengan pola-pola penggunaannya saat ini. Siap. Ya. Jadi barangkali itu artinya sapaan-sapaan dari ya kami terkait dengan hal proses ini. Jadi mungkin si pihak Adi ada apa hal-hal yang menyangkut dengan Kumer itu barangkali bisa kita sandingkan dengan Ya. kurikulum 13. Baik, terima kasih Bapak. Memang berjalannya waktu, sistem pendidikan ini semakin hari semakin berubah sistem kurikulumnya. Namun di dalam kurikulum itu sendiri, proses demi proses pasti ada suka tidak sukanya. Nah, kita mulai dulu Bapak. Mungkin sejauh ini Bapak sebagai tokoh pendidik, sebagai guru, kira-kira di dua sisi itu mohon dikasih pencerahan terhadap pemirsa, terhadap guru-guru maupun murid-murid yang ada di luar sana. Waktu Bapak saya. Ya, jadi baik terkait dengan dua sisi kurikulum yaitu K13 dan kurikulum Merdeka yang saat ini. Ya khusus pada jenjang pendidikan sekarang khususnya di lembaga pendidikan yang namanya SMP khusus pada kelas tingkat 9 masih menggunakan kurikulum K13, di mana bahwa kurikulum K13 itu
di situ sangat-sangat membuat para siswa untuk dapat berperan aktif di dalam hal mengikuti akan satu proses materi yang diajarkan, dan salah satu proses pengajakan kepada siswa untuk mengembangkan ya skillnya di dalam hal berkomunikasi, memahami akan setiap subtema itu yang dapat dibicarakan oleh guru. Kemudian siswa dapat menemui ya salah satu sumber daripada sesuatu hal yang dalam hal ini ialah masih samar dapat dipahami oleh siswa. Jadi ruang dalam hal ini untuk siswa itu berkreasi ya sangat-sangat dibutuh. Kemudian dalam hal untuk mengungkapkan pikirannya ya yang bermuatan kepada hal ya guna untuk pengembangan diri. Jadi itu yang khusus pada yang ke-13 selama itu yang kami dapat ikuti. Kemudian disanding sama kurikulum yang kurikulum Merdeka sekarang Kumer ini, ya di situ dia lebih mengarah ya menurut selama ini juga saya mengikuti oleh beberapa teman guru yang masih menggunakan yang sudah menggunakan kurikulum ya Kumer, kurikulum Merdeka, yaitu bagi kelas tingkat 7 dan tingkat 8. Ya di situ hampir perannya juga ialah lebih berperan aktif kepada siswa. Jadi harapkan siswa itu kiranya ialah memiliki peran yang sama di dalam hal memahami salah satu proses pembahasan terkait dengan materi akan apa yang akan dibicarakan oleh guru. Lalu guru juga di situ hanya merupakan ya narasumber yang dapat dalam hal ini untuk menjaga, mengayuni siswa ketika ya ada hal terkait dengan materi yang siswa itu tidak pahami dan guru mengambil kesimpulannya lewat paparan guru. Tetapi yang peran aktif di dalam memainkan itu ialah para peserta didik. Jadi mungkin ini adalah hal-hal ya prinsip yang sempat kami dapat ikuti terkait dengan sanding antara dua kurikulum ke-13 dan kurikulum Merdeka. Ya mungkin seperti itu artinya pemahaman kami ya dia. Iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas pencerahannya terkait sistem pendidikan atau kurikulum dari kurikulum yang lalu hingga sampai saat ini. Ya. Memang Bapak yang berkaitan dengan pendidikan ini adalah dasar kemajuan suatu bangsa. Iya. Namun semua hal itu ya tidaklah mudah. Iya, Harus mudah lewat untuk proses yang rumit. proses. Namun penolakan itu sudah pasti. Mungkin terima kasih banyak Bapak kesempatan yang baik ini. Kesempatan berikut topik-topik pembahasan berikut juga kita akan bahas Bapak. Terima kasih Di atas kesempatan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan hal-hal yang menyangkut dengan penggunaan kurikulum, dan bahwa kurikulum kurikulum Merdeka saat ini juga akan sangat-sangat relevan ketika disinkronkan dengan masa-masa perkembangan ini sekarang. Karena di dalamnya akan memacu siswa itu untuk mengembangkan skillnya untuk minat dan bakatnya juga. Kemudian dia punya collaboration thinkingnya di dalam itu akan dipacu lewat itu kurikulum itu. Jadi karena itu kurikulum ini ke depan mudah-mudahan bisa berkelanjutan untuk dapat itu dipertahankan. Karena apa? Namanya bahwa setiap
pemangku jabatan terkait dengan dunia pendidikan, khususnya bagi parlemen, ya parlemen, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan khususnya di bidang itu, ya kadang-kadang setiap ya pemangku jabatan memiliki satu pola-pola yang mungkin lebih positif lagi, lebih prinsipil, lebih mengarah, lebih menyentuh pada bakat minat daripada peserta didik khususnya dalam ranah republik. Siap. Jadi ya kiranya ya dengan harapan-harapan itu nanti ke depannya, kalaupun ada semacam perubahan-perubahan terkait dengan pola pikir daripada setiap pemangku jabatan dalam bidang parlemen terkait dengan edukasi pendidikan, ya kiranya itu ya lebih lagi membuka ya cakrawala dan dunia pikir yang mengarah kepada bagaimana siswa itu dapat mencapai sebuah ya kemandirian, sebuah kecerdasan intelektual yang bagus terkait bangsa dan bangsa ini. Ya mungkin itu artinya ini harapan-harapan kita dalam dunia pendidikan. Ya. Jadi dengan demikian ya mungkin di ranah kesempatan yang sama dengan saat ini juga di waktu-waktu yang mendatang mungkin kita akan baru kita nyambung proses ya komunikasi terkait dengan bagaimana pengembangan daripada kurikulum-kurikulum yang berlaku di Republik ini. Ya jadi barangkali itu artinya salah satu hal yang merupakan tips pikiran daripada ya kami. Mungkin saya bisa kembalikan kepada Adi. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas pencerahan, motivasi, pemahaman terkait seputar pendidikan yang ada saat ini, bahkan pendidikan-pendidikan yang mendatang. Terima kasih banyak. Bapak tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan tugas. Sehat. Mohon maaf Bapak, spesifiknya Bapak sekarang bertugas di instansi mana Bapak? Jadi terima kasih Dinas PPO Kabupaten Sumba Tengah, yaitu pada SMP Negeri 3 Mamboro, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah. Dan domisili tinggal di Desa Weluri saat ini. Ya, terima gitu. kasih Bapak. Ya. Mungkin sekian ya informasi ataupun penyampaian yang berkaitan dengan pendidikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, saksikan terus aktivitas-aktivitas seputar pendidikan yang kami akan share di media sosial. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Sore. Selamat sore Bapak. Ya.